jadi begini katanya. Terakhir, untuk pengunci dari ilmu Prabun ini adalah kalian harus mengambil itu tadi, yang membuat ilmu itu panas itu nggak wajar itu di situ. Apa, Wak? Kamu harus mengambil air mandian orang meninggal. Setelah itulah kita merasa malu gitu kan dengan kejadian ini. Bang Arif itu dikurung lah dalam satu kamar gitu. Saya melihatnya, ya Allah, subhanallah. Saya sempat ngobrol, bang, abang ingat saya, bang? Sama sekali nggak ingat. Yang terucap dalam bibirnya itu Safar bin Abdullah. Kebetulan ya pernah dia bercerita, dalam sadarnya dia bercerita bahwa Wak Safar itu udah meninggal. Jadi sempat terakhir Wak Safar itu mewariskan seluruh ilmunya tadi melalui Bang Arif ini dengan apa? Air mandian Wak Safar meninggal itulah yang dipakai Bang Arif tadi untuk mengamalkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Bang Raden Surya Kelana. Di video kali ini Bang Raden Surya Kelana akan kembali menceritakan sebuah kisah misteri untuk sahabat-sahabat semua. Sebelum Bang Raden Surya Kelana menceritakan sebuah kisah misteri untuk sahabat-sahabat semua, di sini saya ingin memberitahu kepada sahabat-sahabat semua bahwa Bang Raden Surya Kelana sudah membuat satu channel YouTube baru, yaitu Raden Kelana Official. Untuk sahabat-sahabat bisa subscribe, dukung channel Raden Kelana Official, karena dalam beberapa hari lagi akan launching video perdana, Bang, ya? Ya, sama. Video perdana di channel Raden Kelana Official. Dan di channel Raden Kelana Official, Bang Raden Sulaiman gak sendirian. Di sana ada juga saya dan ayah saya. Kami akan mengulas tentang misteri yang ada di kehidupan kita, misteri yang ada di sekitar kita. Karena di kehidupan ini banyak sekali kejadian-kejadian misteri. Sengaja atau tidak sengaja kita ketahui, setiap langkah kita penuh dengan sebuah kisah misteri. Tagline-nya tetap sama, Bang, ya. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Dan di segmen di videonya Bang Raden Surya Kelana nanti, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang sudah banyak sekali numpuk di DM Instagram saya, satu persatu nanti akan kami bahas khusus di channel Raden Kelana Official. Dan di video kali ini Bang Raden Surya Kelana akan menceritakan sebuah ilmu yang menurut saya untuk mendapatkan ilmu tersebut memang jalannya, ya, menurut saya agak nyimpang lah, ya. Bang Raden tadi sudah spill sedikit ceritanya kepada saya. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, seseorang itu harus mendapatkan air mandian jenazah, dan air mandian jenazah itu harus diminum. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat yang baru mendengarkan video sebuah kisah misteri di channel Rio Wijaya, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Sahabat juga bisa DM ke Instagram saya, rio.wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk membagikan kisah-kisah misteri. Dan di video kali ini kami ditemani oleh Dukun. Mungkin sahabat-sahabat di video saya sebelumnya, di video saya yang sudah lama-lama sekali, ya, ada saya sering bawa kucing. Nah, di cerita Cindaku, ya, kalau nggak salah, saya bikin podcast duduk sama kucing. Nah, inilah anak dari Debbie, namanya Dukun, kucing hitam polos. Nah, jadi
Di video kali ini, Bang Raden Surya Kelana akan membagikan sebuah cerita misteri, yang mana cerita ini didapat langsung oleh Bang Raden Surya Kelana ke narasumbernya. Karena narasumber yang akan kami ceritakan kali ini merupakan guru ya Bang, guru spiritual dari Bang Raden Surya Kelana. Nah, awal mula kisah ini gimana Bang Raden? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada malam ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa bercerita di channel YouTube-nya Riwijaya untuk membagikan pengalaman kisah misteri yang saya alami yang terjadi sekitar tahun 2015. Di akhir 2015 itu, pada saat itu saya mendapat informasi tentang salah satu seseorang guru lah ilmu kebatinan ini, tapi saya tertarik dari beliau ini adalah ilmu silatnya. Nah, informasi itu saya dapat dari salah satu teman, ya kita sebut aja Arif kan. Nah, dari Bang Arif ini kebetulan itu satu kampung sama orang yang kita tuju ini. Nah, informasi yang didapat bahwa ya kita sebut aja nama beliau ini adalah Wak Sapar, Saparudin bin Abdullah namanya. Jadi Wak Sapar bin Abdullah ini adalah guru silat Kemenyan. Kalau orang Jambi itu silat Kemenyan itu adalah silat akuan. Jadi kita belajar ilmu silat itu tapi didampingi oleh makhluk gaib gitu. Jadi kalau orang Jambi bilang itu ilmu silat akuan. Nah, menurut informasi itu Wak Sapar ini adalah salah satu keturunan yang mendalami ilmu silat itu. Dan kemudian saya tertarik gitu kan. Jadi Wak Sapar ini tinggalnya di Uluan Jambi. Ya sekitar 8 jam lah lebih dari kota Jambi ke tempat kediaman Wak Sapar ini ya. Jadi kita mulailah perjalanan melewati berapa kampung yang kita lewati. Sempat masuk ke hutan juga. Kebetulan tempat tinggalnya Wak Sapar ini memang jauh dari pemukiman, yang memang rata-rata orang-orang yang memiliki kelebihan itu atau ilmu itu memang menjauh dari kehidupan masyarakat gitu kan. Nah, di situ kita sampailah ke tempat yang kita tuju dan ketemulah sama Wak Sapar itu. Nah, sampai di sana kita datang, bertanyalah kepada Wak Sapar itu, apa benar Wak Sapar yang ceritanya ini Wak Sapar ini memang mempunyai banyak ilmu kanuragan, ilmu kebatinan ataupun ilmu yang lainnya gitu kan. Nah, kebetulan Wak itu pun ya dengan inilah ibaratnya dengan sukarela lah, dengan ikhlas dia bercerita, ya benar gitu kan. Tapi kebanyakan ilmu itu saya dapat bukan dari orang gitu kan. Dari memang dia dapatnya itu dari sejenis kayak petapa itu kan, bersemedi atau apa gitu kan. Jadi memang makhluk gaib yang datang kepada dia itu yang mengajarkan tentang ilmu itu. Nah, kebetulan kalau nggak salah waktu itu Wak Sapar itu umurnya sekitar 70 tahun lah. Tapi dengan perawakan yang kecil, padat, tapi lincah gitu kan. Dari sorot matanya pun terlihat bahwa memang Wak Sapar ini dulunya memang jawara lah, kalau ibarat kalau orang Jambi itu bilang pendekar. Nah, kita ngobrol lah dengan Wak Sapar itu, bertanyalah tentang ilmu itu, tentang ilmu silat itu tadi. Awalnya sih bertanya tentang ilmu silat gitu kan. Silat Kemenyan itu gimana Wak? Gimana cara kita bisa mempelajarinya? Nah, Wak Sapar itu mulailah dia diceritakan dari awal, dari perjalanan dia mendapat ilmu itu. Terus dia bilang kalau ilmu itu adalah ilmu akuan. Ilmu itu kita memang minta kepada makhluk itu yang memang buat dijadikan teman. Jadi dia belajarnya itu memang belajar dengan makhluk gaib gitu, dengan medianya yaitu menggunakan kemenyan. Jadi setelah kemenyan itu dibakar, memang Wak Sapar itu memang kayak seperti kehilangan kesadaran gitu. Nah, dia sempat memperagakan berapa jurus yang diperlihatkannya ke kita itu memang gerakannya itu memang bukan gerakan manusia yang sadar gitu. Ibaratnya Wak Sapar itu setengah sadar gitu, tapi dia sadar gitu.
Nah, di situ dia memperlihatkan geraknya dengan umur yang katakan itu nggak muda lagi gitu kan. 70 tahun. 70 tahun. Jadi umur 70 tahun itu orang masih lincah itu dalam gerakan itu, dia malah dia menyuruh kita buat coba kamu serang saya dengan berapa jurus pukulan atau tendangan. Sama sekali tidak tersentuh. Wak Sapar itu jadi memang betul-betul tidak tersentuh. Nah, kemudian dia ngobrol lah kepada kita. Sebenarnya Wak ini sudah tua. Tapi ilmu yang Wak pelajari ini belum ada yang mau buat menerima ataupun belum ada yang mau menyalin gitu kan ilmu Wak ini. Banyak orang yang datang ke Wak ini buat belajar, tapi belum ada yang mau mengambil ilmu sesungguhnya ilmu yang Wak miliki ini tadi. Berarti dalam peribahasanya itu bermakna gini, bahwa ilmu yang ada dengan dia itu memang ada akuannya, memang ada sosok lain yang mendampinginya gitu, khodamnya gitu kan. Nah, tapi orang-orang banyak belajar dari Wak Sapar itu cuma gerakan silat, cara bertarung, cara ini. Tapi untuk isi dari ilmu silat itu nggak ada yang mau belajar. Berarti orang-orang itu cuma ngambil seni bela dirinya saja. Kebatinan nggak diambil. Nah, ada salah satu ilmu yang diceritakan dari Wak Sapar itu yang memang saya pikir itu adalah salah satu ilmu yang ya kalau dibilang itulah andalan buat Wak Sapar itu adalah ilmu perabun. Jadi Wak Sapar itu bercerita di zamannya dia dulu di tahun 50-60 itu dia masih jadi pendekar, itu memang Wak Sapar itu memang terkenal. Jadi Wak Sapar itu kalau dia lari atau ke ini tempat-tempat yang ketutup atau rimbun itu dia hilang gitu. Nah, terus memang Wak Sapar ini terkenalnya dengan ilmu perabunnya. Jadi begini, beliau dalam mengajarkan silat itu, gerakan yang terlihat dari Wak Sapar itu cuma gerakan badannya, tapi tangan kakinya Wak Sapar itu nggak kelihatan. Makanya dia bilang, kalau saya mukul itu tangan saya itu nggak kelihatan sama orang, tiba-tiba pak orang jatuh gitu kan. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa wah, berarti memang Wak Sapar ini punya ilmu yang memang betul-betul yang kalau orang Jambi bilang itu perabun. Jadi perabun itu kalau yang pernah saya ketahui itu banyak macamnya. Ada perabun pukulan gitu kan. Jadi kita mukul orang itu memang tangan ini nggak kelihatan. Nah, ada juga orang bilang itu perabun tubuh. Jadi tubuh kita ini memang nggak kelihatan. Di saat kita lari atau menghindar itu memang hilang gitu. Nah, ilmu yang ada dengan Wak Sapar ini adalah ilmu perabun mayit namanya. Jadi ilmu perabun mayit ini adalah ilmu yang menghilangkan tubuh kita dari pandangan orang. Terus bau kita pun bau aroma tubuh kita ini nggak keciuman sama orang. Jadi memang betul-betul seperti mayat gitu. Jadi khodam dari kekuatan ilmu perabun itu adalah ilmu perabun mayat. Jadi memang orang yang memakai ilmu itu memang hilang. Nah, di situ Wak Sapar sempat sedikit inilah ke kita memperagakan atau memperlihatkan lah bahwa sesungguhnya ilmu perabunnya itu memang ada. Jadi gini, kita disuruh Wak Sapar itu coba kamu perhatikan. Nah, kita perhatikan dia kalau di kampung itu namanya tikar. Tikar itu adalah alas tempat duduk. Nah, jadi Wak Sapar itu tidur di tikar itu terus digulung, tikar itu digulung. Nah, kemudian lampu penerangan itu dimatikan. Nah, dari situ nanti kamu coba tusuk Wak dengan pisau gitu. Nah, di situ ya waktu itu kita di tengah-tengah rumah lah. Kalau di sana itu kan rumah panggung gitu kan. Jadi di tengah-tengah rumah itu cahaya yang ada di situ, lampu itu dimatikan semua. Tapi yang terlihat itu cuma bayangan. Jadi kita jelas melihat Wak Sapar itu di dalam gulungan tikar itu. Nah, kemudian saya yang pegang senjata, megang pisau itu, saya pegang 2 pisau. Nah, kemudian Wak Sapar itu bersuara bilang, "Yo, coba kamu tikam." Tikam saya, tikam. Begitu saya tikam itu memang gimana ya? Yang dirasa itu seperti nggak ada apa-apa gitu. Seperti kosong gitu. Tak, tak, tak.
tikam. Nah, kemudian lampu itu dinyalakan. Nah, lampu itu dinyalakan, sapar itu masih ada di situ. Masih ada, tapi tikar yang kita tusuk itu memang robek tertikam. Tapi sapar itu satu pun tubuhnya tidak luka ataupun tergores oleh senjata tajam itu tadi. Nah, kemudian sapar itu bercerita. Nah, inilah namanya ilmu perabun. Jadi perabun yang saya pakai ini adalah perabun mayit namanya gitu kan. Si Bang Arif itu bertanya, kalau ilmu itu gimana cara mengamalkannya? Nah, begini gitu kan. Jadi ilmu perabun mayit itu adalah ilmu yang dipakai oleh orang zaman dulu itu khususnya untuk pendekar. Kemudian kebanyakan dari yang menuntut ilmu ini ada dua pilihan kata gitu. Kamu kalau nggak berhasil gila kata. Terus saya berpikir kan, ilmu ini memang ya bilang ini ilmu paten gitu kan, tapi kok bisa gila gitu kan. Dalam hati saya bertanya. Terus sapar itu mengerti mungkin dari pikiran kita itu, dia kebaca gitu kan, langsung dijelaskan sama dia. Ya emang gitu. Kalau nggak mati gila kata gitu. Karena ini ilmu ini tadi termasuk salah satu ilmu akuan. Jadi ilmu ini memang memiliki khodam makhluk gaib. Nah, khodam itulah yang menguasai kita kata gitu. Oh, jadi seperti itu. Nah, tapi dari situ kelihatan bahwa si Bang Arif ini memang betul-betul tertarik gitu kan, melihat melihat nyata gitu kan. Nah, sedangkan saya dalam hati saya cuma berpikir ini memang ilmu bagus, tapi saya pikir di zaman sekarang ilmu begini buat apa gitu kan. Tapi ya cobalah, kita coba dulu gimana gitu kan. Nah, setelah itu kami terus bercerita sampai sepanjang malam itu bercerita tentang ilmu itu tadi. Tapi satu yang saya masih dalam pikiran saya itu merasa bahwa ilmu ini apa benar? Apa bisa kita mempelajarinya? Terus kalau kita lihat kan dari sapar ini, awalnya sih saya belum terpikir. Saya belum melihat kehidupan sapar itu seperti apa. Karena kita datang itu kan, begitu datang kita langsung bercerita. Belum sempat kita bertanya atau apa. Paginya itu saya melihat rumah sapar itu kok sepi gitu. Satu pun orang nggak ada. Cuma sapar itu sendirian. Jadi seakan-akan sapar itu hidupnya sendirian, sebatang kara gitu kan. Nah, dari situ saya berpikir, ada apa dengan sapar ini? Nah, kebetulan itu waktu itu saya minta izin lah sama sapar, tapi dia masih sibuk bercerita sama Bang Arif kan. Tapi saya ini penasaran kan. Nah, dari penasaran itu saya coba buat keluar, ya cari makanan lah sambil saya bertanya tentang siapa sih sapar ini. Ada apa dengan sapar ini kan? Ya yang namanya kita kan punya feeling kan. Begitu kita melihat orang itu kan nggak mungkin kita langsung percaya. Saya orangnya gitu. Kalau saya melihat melihat orang yang baru saya kenal itu, apalagi tentang ilmu ini kan, saya perjalanan saya ini tentang berguru ini udah banyak gitu kan. Jadi saya ada rasa-rasa ragu, bukan ragu masalah keilmuannya, tapi ragu tentang kehidupannya ini tadi. Setelah dia punya ilmu ini, kehidupannya seperti apa? Nah, dari situ saya berjalan. Kebetulan rumah antara rumah sapar itu sama rumah-rumah yang lain itu ya kira-kira berjarak setengah kilo atau 1 kilo lah perjalanan. Memang jauh dari permukiman. Nah, selebih dari itu pemukiman itu padat gitu kan. Ada ya kayak toko warung ataupun pasar gitu ada. Tapi memang sapar ini agak terpencil gitu dari warga. Kebetulan di salah satu rumah itu ada warung, saya sempat bertanya gitu. Nah, saya bertanya kepada ibu itu tentang sapar. Saya sebelumnya itu saya bertanya, Bu, saya mau tanya nih Bu. Oh ya silakan, Jang, ada apa? Kalau di sana itu kan, kalau anak laki-laki itu kan, kalau nggak kulup, bujang dipanggil. Ada apa Jang? Katanya gitu. Saya mau bertanya nih Bu tentang sapar. Oh, sapar katanya, itu pendekar, katanya dia bilang gitu. Itu kalau di sini itu namanya pendekar. Katanya gitu. Oh, memang sapar itu punya ilmu Bu. Wah, kalau ilmu memang dari zaman dulunya. Dia itu orangnya pendekar. Jadi di zaman-zamannya dia masih muda itu memang orangnya nakal gitu kan. Jadi orang kampung ini semua tahu sama sapar itu. Memang dia itu ilmu hitam atau gitu kan. Nah, Bu, tapi sapar itu punya keluarga. Nah, kebetulan ibu yang saya tanya ini tadi masih ada hubungan keluarga sama si sapar itu. Oh, saya ini masih keponakan sama sapar itu. Nah, kenapa Ibu nggak ini Bu
nggak dekat sama Wak Sapar itu, susah orangnya gitu. Orangnya jahat, dia bilang gitu. Itu mungkin karena ilmu yang dia tuntut itu memang panas, kata gitu. Wak Sapar itu pernah menikah sampai 4 kali gitu. Jadi gimana, Bu? Jadi Wak Sapar itu di usianya muda dulu, sebelum dia mendapatkan ilmu yang sekarang itu, kata dia gitu, dia pernah menikah, kata gitu. Menikahlah sama ya perawan kampung sini, kata gitu. Nah, dalam usia pernikahan 3 tahun itu tiba-tiba istrinya itu sakit parah, tiba-tiba meninggal gitu kan. Nah, setelah itu Wak Sapar itu pergi dari kampung ini. Nah, pulangnya itu Wak Sapar ini kembali lagi membawa istri keduanya. Dia menikah lagi gitu, tapi bukan dari kampung sini gitu kan, kampung tetangga. Nah, berjalan 2 tahun lagi, kemudian 2 tahun kemudian itu istrinya meninggal lagi dengan penyakit yang sama. Tiba-tiba demam panas, meninggal. Selang berapa tahun itu Wak Sapar merantau lagi, ya itu tadi, menikah gitu, pulang lagi ke sini bawa istrinya meninggal. Nah, terakhir dia menikah di usianya sekitar umur 55 tahun, kata gitu, kata si ibu itu kan. Nah, menikahlah dengan masih keluarga lah sama kita di sini gitu. Jatuhnya Wak Sapar itu menikah dengan satu kampung itu 2 orang. Yang satu kampung asli, satu kampung sini 2 orang. Nah, menikahlah sama janda, anak 2, kata gitu kan. Nah, itu menikah, jalan 1 tahun, meninggal lagi. Nah, dari situlah istilahnya orang-orang di sini takut sama Wak Sapar itu. Ada apa dengan Wak Sapar itu, dengan ilmu yang dia amalkan? Ternyata dampaknya seperti itu gitu. Seperti tumbal. Jadi tumbal dari ilmu yang dia pelajari. Wah, saya berpikir itu kan, wah, apa benar, Bu? Benar, gitu. Itu Wak Sapar itu mungkin belum pernah saya melihat dia sholat gitu, ataupun menghadap kiblat, kata gitu. Memang dari mudanya gitu, kata gitu. Orangnya susah diajak bicara, kata gitu. Dikit-dikit mau ngamuk, gitu. Dikit-dikit kesurupan gitu kan. Jadi orang satu kampung di sini segan sama dia itu. Bukan segan apa, kata. Memang orangnya gimana ya? Orangnya berangas gitu kan. Kalau orang kita bilang tuh berangasan gitu. Emosian. Jadi sering menggunakan ilmunya itu sewenang-wenang. Orang-orang sini udah tahu semua dengan Wak Sapar itu gimana. Gimana, Bu? Kamu dari mana? Saya dari Jambi, Bu. Kebetulan ya saya bersama teman saya. Jadi teman saya ini tertarik dengan ilmunya Wak Sapar ini, yaitu ilmu silatnya. Oh, janganlah, kata ibu itu kan. Kalau bisa jangan, kata gitu. Nanti kamu seperti dia, kata gitu. Hidup kamu sesat, kata gitu. Jangankan punya keturunan, punya istri aja nggak ada, kata gitu. Kami yang keluarganya aja malas, kata gitu, buat komunikasi sama Wak itu, gitu. Jadi Wak, dia itu makan dari mana kan? Dia makan itu datang aja ke rumah-rumah orang gitu, minta gitu kan. Kalau nggak dikasih marah gitu kan, kalau nggak kasih dia ngamuk gitu kan. Wah, saya pikir memang Wak Sapar ini memang ilmunya panas gitu kan. Kalau kita orang Jambi itu memang ilmunya panas. Ada apa dengan Wak Sapar ini kan? Nah, setelah itu ya Bu ya, saya permisi dulu Bu, mau masak lah di rumah gitu kan. Kebetulan saya di situ beli sembako lah, beli beras, beli kopi gitu kan, beli gula gitu kan, rokok untuk perlengkapan kita selama di tempat Wak Sapar. Nah, itu saya pulang itu saya sempat kaget gitu kan, terkejut saya melihat Bang Arif ini tadi ternyata udah pakai buku, pakai pulpen, udah catat. Tapi saya nggak sempat bertanya gitu kan, apa yang diambil dari Wak Sapar itu kan. Nah, saya duduk, kemudian Wak Sapar itu ngomong, jadi begini Den, gitu. Saya sudah banyak bercerita sama si Arif tertarik. Mulai saat ini, gitu dia, Arif saya angkat jadi murid. Kalau Raden gimana? Oh, saya boleh Wak, saya mau belajar. Tapi ya yang biasa-biasa aja Wak. Kalau sekitar ilmu perabun itu saya mau lah, atau ilmu silatnya. Tapi ya kalau yang lain, ya kalau Wak berkenan saya mau lah gitu kan. Tapi dalam hati saya juga udah berpikir, wah ini bahaya ini, bilang saya pikirkan kalau ini nanti saya nuntut ilmu gini gimana. Saya berpikir setelah saya punya ilmu ini, kemana saya bawa informasi yang saya dapat dari ibu itu tadi, bahwa ilmu Wak Sapar ini memang betul-betul ilmu panas. Setelah Bang Arif tadi mencatat lah apa yang dicatatnya itu, saya sempat minta juga, ya saya belajar lah. Yang saya ambil itu adalah ilmu perabun itu. Memang dari setiap kata-kata yang saya pahami dari ilmu itu tadi, pepeto, kata orang Jambi itu istilahnya kayak pantun gitu. Memang di selipan kata itu memang ada. Ibaratnya kalau kita berjalan itu memang seperti bayang-bayang. Terus kalau kita duduk itu seperti tunggul.
tunggul itu pohon mati yang diam gitu kan. Terus kalau kita tidur itu memang seperti batang kayu gitu kan, memang nggak kelihatan seperti batang kayu, memang orang ngelihatnya itu seperti batang kayu gitu kan. Kamuflase. Nah, ibaratnya memang apa yang orang lihat itu memang seperti itulah kenyataannya, bahwa bukan hilang tubuhnya tapi memang bentuknya gitu kan. Nah, dari kata-kata itu saya pahami, ya saya pelajari lah, saya amalkan kan, ya. Habis itu memang tapi Wak Sapar itu menjelaskan ke kita itu, ini ilmu kamu amalkan, kamu hafalkan. Dengan berapa hari atau berapa minggu kemudian setelah kamu hafal kata gitu, kamu datang lagi ke sini. Nah, setelah itu baru Wak jelaskan bagaimana cara buat apa ya, kalau bahasanya itu seperti memasakkan itu apa? Mengamalkan. Nah, nanti Wak kasih petunjuk buat cara mengamalkannya gitu kan. Nah, kebetulan waktu hari itu kita istirahat dulu, ngobrol lah cerita tentang apa gitu kan, tentang ilmu pokok yang kita kulas dalam berapa hari itu tentang ilmu terus. Nah, sampai akhirnya saya mengerti dan memahami bahwa memang ilmu yang dipelajari Wak Sapar ini adalah memang ilmu akuan. Memang dia memiliki khodam makhluk gaib yang memang betul-betul mempengaruhinya. Jadi kalau kita pikir memang ya ini makhluk inilah yang meminta tumbal dari ilmu yang dia diamalkan oleh si Wak Sapar itu kan. Nah, kita minta izin pulang ke Jambi. Di perjalanan itu pun saya sempat berbicara dengan Bang Arif ini. Bang, abang yakin bang buat berguru dengan Wak Sapar? Oh, aku yakin gitu. Aku percaya dengan ilmu Wak Sapar itu. Kalau saya sih sebenarnya bang, bukan yakin masalah ilmunya, saya bilang. Saya takut nanti dampak dari ilmu itu bang. Wah, semua apapun yang kita lakukan itu kan ada risikonya. Kita harus terima. Yang penting aku sudah yakin. Ya mungkin dalam hati saya pun merasa bahwa memang ilmu itu ada sugesti kan. Jadi begitu sugesti itu merasuki dalam pikiran kita, ya memang di luar nalar kita, di luar dari alam sadar kita, bahwa ilmu itu merasuki ke pikiran kita kan. Tapi ya kita coba aja lah bang. Tapi kalau saya paling tidak saya bilang tapi bang, kalau saya mungkin yang mau saya pelajari cuma ini aja bang gitu kan. Itu pun saya belum tahu syaratnya apa gitu. Setelah itu kita pulang ke rumah 3 hari kemudian Bang Arif itu datang ke rumah. Gimana? Kamu udah hafal belum? Insya Allah hafal bang. Kalau saya sih ilmu yang gini mudah bang, menyerap ke tubuh saya. Soalnya saya udah banyak belajar bang. Wah, alhamdulillah saya juga hafal katanya gitu. Nah, gimana nih kita rencana? Kapan kita kembali lagi ke tempatnya Wak Sapar? Nah, kalau gitu bang, kita tunggulah waktu yang pas. Jadi selang berapa minggu lah. Memang kita di Jambi itu pisah dari Wak Sapar itu sekitar 2 minggu lah. Nah, 2 minggu kita ngumpulkan ya biaya lah ibaratnya kan, buat kesana kan kita butuh makan. Dengan Wak Sapar ini nggak ada pekerjaan. Nah, ya udah lengkap lah, uang lengkap semua. Jadi kita inisiatif lah buat bawa makanan dari Jambi gitu kan, bawa beras, gula itu kan buat Wak Sapar. Nah, kita kembali lagi ke tempat Wak Sapar. Waktu itu pas memang ya itu memang tadi waktu itu menentukan perjalanan seseorang itu, perjalanan jodohnya apa, kalau orang bilang itu pertemuan jodoh ilmu itu tadi tepat dengan waktunya. Pas kita nyampe ke sana itu memang Jumat Kliwon pas purnama. Memang saya bilang memang ini perjalanannya, saya bilang gitu. Kita pun nggak nyangka gitu kan. Pas Wak Sapar itu bilang pas memang waktunya kalian datang gitu. Kenapa pak? Kliwon 14 purnama kata gitu. Wah, dari situ pun wajah Bang Arif itu begitu sumringah gitu kan. Nah, maka waktu itu kita dites lah sama Wak Sapar itu. Nah, coba sekarang saya mau dengar ilmu Prabun yang saya berikan kepada kalian. Coba kalian lafazkan gitu kan. Nah, ingat gitu, dalam melafazkan ilmu ini, kalau ibarat kata orang Jambi itu sekencang kuda berlari.
sekencang kuda berlari itu berarti begitu kita ngelafazkan itu sambil berlari pun bisa gitu. Jadi satu kalimat pun nggak ada boleh yang ketinggalan dalam satu nafas. Nah, kebetulan memang bacaannya nggak terlalu panjang, tapi ya itu tadi peresapan dari setiap kata-kata itu tadi adalah hodam, memiliki hodam atau kekuatan. Jadi setiap kata-kata yang diucapkan itu memang itulah ilmunya, inti dari ilmu itu tadi. Nah, coba kamu lafazkan katanya. Begitu si Arif tadi melafazkannya memang lancar gitu kan. Begitu dia melafazkan itu lancar. Satu pun kata yang nggak ada yang ketinggalan. Nah, kemudian Wak Sapar pun menyuruh saya kan, sekarang coba Raden melafazkannya gimana. Nah, saya lafazkan sama seperti yang dilakukan Bang Arif. Nah, kita dinyatakan lulus gitu kan. Nah, sekarang amalan yang Wak kasih udah dihafalkan. Sekarang syarat agar ilmu yang kalian amalkan ini tadi menjadi di dalam tubuh kalian itu mempunyai beberapa syarat yang harus kalian lakukan. Salah satunya diantaranya adalah itu tadi, kita disuruh mencari ayam hitam, ayam kampung yang hitam. Nah, kemudian ya ambil ayam kampung itu tadi, jadi darahnya ayam itu dipotong, darahnya diambil, dimasukkan dalam tempat. Nah, dalam tempat itu ditaruhlah dengan bunga, dengan kembang 7 rupa. Jadi 7 rupa kembang itu ditaruh di dalam mangkok yang isi darah itu tadi. Nah, kemudian kita disuruh mandi, dimandikanlah sama Wak Sapar tadi. Nah, setelah mandi itu kata gitu kan, coba kamu amalkan lagi kata gitu, kamu bacakan gitu. Nah, saya ingat jelas itu. Jadi kita turun dari rumah Wak Sapar itu kan rumah panggung, tangga. Nah, satu-satu kita disuruh turun. Jadi setelah mandi itu tadi dengan pakaian dengan kain, cuma pakai kain penutup aurat. Nah, si Bang Arif ini membacakan ilmunya itu tadi melewati anak tangga, turun melalui anak tangga itu 1, 2, 3, 4 cek hilang. Memang betul-betul nggak kelihatan. 1, 2, 3, 4 cek hilang. Saya sempat merasa nggak yakin gitu kan. Oh, dengan begitu cepatnya kita mengamalkannya terus dimandikan kok bisa hilang. Bang Arif itu hilang dari pandangan mata kita. Nah, sekarang coba Raden, begitu juga sama, 1, 2, 3, 4 turun anak tangga, turun ke bawah, hilang. Jadi memang di ilmu yang di bacaan dari amalan ilmu itu memang di situ tertera. Begitu tapak kaki ini menyentuh bumi, itu udah hilang tak kemana gitu kan. Jadi yang saya rasakan itu memang saya ada gitu, cuma nggak kelihatan sama orang gitu. Memang betul-betul nggak kelihatan. Nah, si Bang Arif itu aroma tubuhnya aja nggak keciuman sama saya. Bahwa Bang Arif itu di mana saya nggak tahu. Begitu juga Bang Arif, begitu melihat saya itu dia nggak tahu di mana. Nah, cuma Wak Sapar itulah yang mengetahui kita di mana. Nah, ditepaknya lah bau kiri kita 3 kali. Tak, tak, tak. Begitu ditepak itu kita seperti tersentak gitu kan, tersentak sadar. Nah, berhasil gitu kan. 1 langkah kalian sudah berhasil gitu. Tapi belum, ini masih diuji lagi. Maksudnya apa, Wak? Ini belum sempurna kata gitu. Karena yang melihat kalian itu belum ada gitu. Baru kalian sesama kalian yang melihat kata gitu. Jadi gimana? Nah, besok pagi pas jam 7 pagi itu di simpang jalan di depan rumah saya ini itu ada persimpangan. Maksudnya, Wak, itu ada 3 persimpangan gitu. Kamu berdiri di antara tengah-tengah persimpangan itu. Karena itu orang melalu lalang itu terlalu banyak. Kalau pagi itu kan ada yang mau ke kebun, ada yang mau kemana, aktivitas orang ramai gitu kan. Nah, kamu berdiri di tengah-tengah persimpangan itu. Jadi apabila orang yang melintas melalui kalian itu menyenggol ataupun menabrak kalian, berarti kalian memang udah nggak kelihatan. Tapi apabila orang itu lewat, dia belok atau menghindar dari kalian, berarti kalian belum menghilang, masih kelihatan. Jadi gimana, Wak? Nah, besok pagi coba dites. Nah, pada saat itu ya kita bangun pagi gitu kan. Saya bangun pagi gitu kan. Nah, jadi kebiasaan saya itu kalau apa-apa itu merokok.
Nah si Bang Arif ini memang orangnya nggak perokok gitu. Nah begitu itu, Bang, abang duluan dah, biar saya nanti. Ya udah, saya duluan gitu kan. Nah saya masih ingat itu Bang Arif itu, saya kira-kira sekitar 2 meter lah dari Bang Arif itu saya berdiri. Nah Bang Arif itu berdiri, terus dia membaca mantra itu tadi. Dia berdiri pas menghadap jalan yang memang betul-betul orang melalui lalang. Itu memang orang yang melintas ke Bang Arif itu memang menabrak Bang Arif itu. Ditabrak dan sampai Bang Arif itu kewalahan gitu, kayak ini gitu kan. Buat menghindar gitu kan. Tapi Bang Arif itu memang ditabrak. Nah berarti berhasil. Dibilang Wak Sapar itu berhasil kalau memang udah ditabrak. Nah kebetulan saya mencoba gitu kan. Nah saya itu merokok, tapi saya nggak berdiri, saya jongkok. Itu saya jongkok, saya ngerokok. Kalau memang betul saya ini hilang ataupun perabun itu sudah masak di tubuh saya kan, otomatis rokok itu kan nggak kelihatan juga. Rokok itu pasti kelihatan kan, cuma badan saya yang nggak kelihatan. Tapi nggak, memang betul yang dalam mantra itu tadi memang terucap, memang aroma tubuh itu memang nggak keciuman. Memang berarti memang saya ngerokok sambil jongkok itu memang nggak kelihatan sama orang. Jadi orang itu berkali-kali menabrak saya sampai saya tersungkur-sungkur gitu kan. Memang ditabrak sama orang. Wah berarti memang benar, ini jadi memang. Wah mulai itu kan. Jadi rasa yakin tadi udah bertambah. Nah tapi memang saya ingat pesan dari orang-orang kampung itu kan, terutama ibu itu kan, bahwa ilmu ini panas, saya bilang gitu. Tapi saya belum ketemu gitu kan, di mana panasnya itu tuh di mana. Nah setelah itu kita pulang lah ke kediaman Wak Sapar itu, bercerita lah ke Wak Sapar itu, Wak berhasil Wak. Nah sekarang tahap yang ketiga. Wah masih ada lagi Wak. Nah tahap yang ketiga ini adalah penguncinya. Disinilah tempat dari khodam sungguhnya dari ilmu perabun ini tadi. Disinilah tempatnya. Disinilah titik terakhir dari amalan ini, buat masaknya, buat menjadikannya di tubuh kalian. Apa itu Wak? Sini, Wak kasih tahu. Saya masih ingat jelas itu kata-kata Wak itu, sambil mengajak kita itu seperti mau berbisik gitu kan. Berbisik seakan-akan takut orang dengar gitu kan. Padahal rumah Wak itu nggak ada tetangga gitu kan. Tapi rasa takutnya itu kelihatan gitu kan, dari mimik wajahnya pun dia seakan menyembunyikan sesuatu gitu kan. Jadi begini katanya. Terakhir untuk pengunci dari ilmu perabun ini adalah kalian harus mengambil itu tadi. Yang saya pikir yang nyalah itu di situ, yang membuat ilmu itu panas itu nggak wajar itu di situ. Apa Wak? Kamu harus mengambil air mandian orang meninggal. Nah di situ saya down, saya begitu di situ saya terasa takut sekali. Apa Wak? Iya. Jadi orang meninggal, air mandian orang meninggal itu yang kamu ambil, itu kamu curi gitu. Jangan minta, kamu curi. Saya sempat berpikir, syarat lain nggak ada Wak. Nah itulah pengunci terakhir dari ilmu perabun ini tadi. Nah kan tadi udah masak kok, udah jadi Wak. Kan kita udah nggak kelihatan lagi sama orang, belum. Karena itu masih bisa dilihat sama orang, masih bisa lagi, ibaratnya belum sempurna, belum lengkap dari ilmu itu tadi dengan syarat ini tadilah bahwa ilmu itu menjadi gitu. Pengunci dari ilmu itu tadi. Jadi Wak, gimana itu Wak? Nah, jadi air mandian itu kamu ambil, kamu mandikan ke badan kamu, terus kamu minum. Nah, di situ saya mulai sedikit agak rasa takut, ada rasa khawatir, dan semuanya itu bercampur gitu kan. Jadi dari pengalaman saya belajar tadi, ketemu guru-guru yang ya boleh katakan ilmu hitam juga kan, tapi ini sepertinya agak lain gitu kan. Yang saya pernah cerita juga di sebelumnya, saya pernah menggali kuburan dengan mengambil tali pocong gitu kan. Itu saya pikir belum separah ini gitu kan. Tapi yang saya dapat dari Wak Sapar ini lebih parah lagi ternyata. Memang betul-betul parah. Jadi gimana Wak? Nah begini katanya. Begitu orang mandikan jenazah itu, kamu cari rumah panggung. Jadi rumah panggung itu kan
otomatis orang mandikannya kan airnya jatuh ke bawah. Nah, kamu tampunglah air dari bawah. Seberapa banyak kamu dapat, kamu ambil, terus bawa ke rumah, kamu bacakan ilmu ini tadi, kamu masukkan dalam tempat mandi, kamu mandikan separuh, terus habis itu kamu minum. Nah, dari situ saya mulai sedikit agak meragukan tentang ilmu Wak Sapar ini tadi. Jangan-jangan ini yang dibilang orang-orang itu ilmunya panas, yang sampai 4 kali menikah, 4 orang pun istrinya meninggal gitu kan. Jadi yang saya pikir, wah ini salah ini sepertinya. Nah, sempat juga mau mengungkapkan itu ke Bang Arif itu, tapi kelihatannya Bang Arif itu sepertinya begitu yakin gitu kan. Terus keyakinan itu terlihat dari Bang Arif itu bahwa dia memang berniat bersungguh-sungguh untuk melakukan itu kan. Ya kalau begitu Wak, harus gimana Wak? Ya udah kamu pulang, katakan coba penuhi syarat ini. Setelah syarat ini tercapai, syarat ini udah selesai, kamu balik lagi ke sini. Nah, ilmu yang ada dengan Wak lagi, Wak bagikan semua ke kamu, salin semua, ambil. Cuma setelah yang ini jadi, kamu datang ke sini. Gitu. Semua ilmu yang ada dengan Wak turunkan untuk kalian. Nah, dari situ pun terlihat dari wajahnya Bang Arif itu ya kelihatan senang gitu kan. Ya, mungkin dalam hatinya pun berkata, akunlah penerus dari Wak Sapar ini kan. Karena memang ya namanya orang kan punya pikiran beda-beda kan. Mungkin Bang Arif tadi ambisinya terlalu besar. Nah, mungkin ambisinya terlalu besar. Mungkin punya niat lain juga di dalam pikirannya setelah mendapatkan ilmu ini, mungkin yang entah apa yang dibuatnya kan, kita nggak tahu kan. Nah, kita pulang lah. Nah, dalam perjalanan pulang itu pun saya sempat ya berpikir lah, ini kalau dibuat ya kayak makan si malakama gitu kan. Buah si malakama ya. Kalau nggak dibuat, ilmu ini sia-sia gitu kan. Tapi kalau dibuat, ini pasti salah gitu kan. Pastilah, jelas salah. Pasti salah ini, saya bilang. Nah, dalam perjalanan ini saya satu patah pun saya tidak ada terucap tentang apapun yang yang diceritakan dari tempatnya Wak Sapar itu, sampai di kendaraan pun, di perjalanan pun saya sedikit pun satu kata pun nggak ada terucap bersama Bang Arif ini. Kita cuma melamun dengan hayalan masing-masing gitu kan. Hayalan yang ada dalam pikiran saya itu, saya takut gitu kan. Takut dalam arti yang dibicarakan oleh orang-orang terdekat dari Wak Sapar ini apa benar ini Wak Sapar ini ilmunya salah gitu. Nah, yang sedangkan yang saya ketahui ini memang salah gitu kan. Ini kerjaan yang salah gitu kan. Nah, mungkin yang dalam pikiran Bang Arif tadi sudah terlintas bahwa dengan menguasai ilmu ini tadi, dia mungkin bisa melakukan sesuatu lah gitu. Ya nggak jauh lah. Sekarang gini, kalau kita bisa hilang gitu, apa yang kita buat? Coba. Mencuri palingnya. Nah, itu tadi. Pasti mencuri. Yang jelas mencuri lah. Karena ya namanya orang mencuri kan supaya nggak kelihatan gitu kan. Nah, dan saya dulu pernah dapat informasi juga tentang ilmu-ilmu itu, ya mungkin di daerah Jawa atau di mana kan ada gitu kan, yang memang betul-betul orang mendalami ilmu itu, yang melakukan kejahatan seperti maling atau apa gitu kan. Nah, memang sempat tenar juga di tahun-tahun sebelum saya, ya tahun-tahun 2008 atau 2007 itu kan, itu sempat heboh juga dengan ilmu orang yang bisa hilang gitu. Nah, ini sedikit nih, saya potong dulu sahabat-sahabat. Ini cerita dari Bang Raden ini ada sedikit kesamaan dengan ceritanya si Muji. Ya, cerita Pocong Muji yang sudah banyak sahabat-sahabat request untuk kembali saya ceritakan. Saya salah sedikit Bang ya? Ya, boleh. Si Muji itu dia memiliki ilmu perabun kayak seperti ilmu gendam seperti itu. Jadi ketika dia melakukan aksi pencurian, si Muji ini, orang seisi rumah itu nggak ada yang bangun. Bahkan jangankan dia mencuri hartanya, dia nidurin anak gadis orang aja orang nggak ada yang sadar. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, kejadian Muji ini ya daerahnya dekat lah dengan daerah yang Bang Raden ceritakan. Dari Jambi ini sekitar 8 jam 10 jam perjalanan. Uluan Jambi. Daerah Uluan Jambi. Nah, mungkin ilmu yang digunakan si Muji ini mungkin ada kesamaan dengan ilmu yang Bang Raden ceritakan ini. Nah, jadi boleh dilanjutkan Bang. Karena memang ilmu itu memang sempat tenar. Sempat ya kalau di kampung itu ya tenar ilmu itu.
memang ada sebagian yang sempat belajar ataupun mungkin sama dengan ya mungkin dulunya satu perguruan dengan Wak Sapar atau apa gitu kan, gurunya gitu kan. Dan memang di tahun-tahun itu memang di kampung itu memang heboh. Begitu orang kampung ke kota itu memang kejadiannya seperti itu, memang sering terjadi gitu kan. Perampokan itu, pencurian yang tiba-tiba orang yang nggak kelihatan, tiba-tiba harta benda habis gitu kan. Ada sempat juga yang meniduri anaknya gitu kan. Memang ilmu yang saya pelajari itu memang di situ lengkap memang. Dalam setiap kata-katanya itu memang, ya itu saya itu bilang itu, bayangan kita aja nggak kelihatan gitu. Berarti memang nggak kelihatan, hilang gitu. Terus memang nggak bisa ditangkap. Ketangkap itu nggak bakalan dapat. Karena memang, ya namanya pohon, batang, mana bisa ditangkap. Kalau dengan kita kasat mata itu, dengan kita tidak, ibaratnya kita tidak mempunyai kelebihan atau ilmu lain yang bisa melihat, itu nggak bakal kelihatan. Berarti orang-orang yang tidak memiliki ilmu kebatinan nggak bisa ngelihat dia memang. Nggak bisa ngelihat orang yang pakai perabun mayit itu kan? Perabun mayit namanya. Nah, setelah pulang ke Jambi, ya mungkin ya memang Allah tidak mempertemukan jodoh buat saya gitu kan, buat melakukannya itu kan. Ya memang setelah itu saya pulang ke Jakarta. Nah, saya ya pulang ke Jakarta. Ya hampir berapa tahun lah dulu kan saya ke Jakarta. Nah, baru-baru ini sekitar ya 2 tahun lah setelah saya dari Jakarta itu, saya sempat ada kontak. Ya sempat inilah nanya-nanya lah tentang Bang Arif itu kan. Nah, yang saya ya itu tadi, yang lebih naasnya lagi, ya mungkin sudah jalannya dari Bang Arif itu tadi. Setelah dia mempelajari ilmu itu, ternyata ini saya dapat informasi dari istrinya, istri Bang Arif itu. Ya perlu teman-teman sekalian ketahui juga. Jadi kisah dari perjalanan Bang Arif itu adalah sekarang ini, yaitu gila. Nah, itu tadi. Nah, ya itu yang ya mungkin Allah tidak berkenan gitu kan buat diri saya gitu kan. Ya tiba-tiba saya menghilang aja. Saya berangkat ke Jakarta. Nah, habis itu saya memang lost kontak gitu kan dengan si Bang Arif ini. Nah, begitu saya pulang ke Jambi, saya sempat, ya namanya kita dulu berteman gitu kan, walaupun ya sebentar gitu kan. Tapi ya ibaratnya kontak itu adalah kontak batin gitu kan. Tiba-tiba saya pengen, coba dah saya cari Bang Arif gitu kan. Nah, begitu saya sampai ke rumahnya Bang Arif itu, ya auzubillah min zalik ya kan. Ya Tuhan yang punya kuasa gitu kan. Saya begitu terkejut sekali, kaget sekali melihat Bang Arif itu dengan keadaan di dalam kamar gelap, dengan ya gitu, dipasung, diikat rantai, kaki tangan diikat rantai. Nah, saya sempat bertanya ke ya istrinya gitu kan, sudah berapa lama abang seperti ini? Ya sekitar 3 tahun lah kata gitu. Jadi boleh saya bertanya ke si kakak, bilang gitu. Ya boleh lah, kenapa? Kakak tahu sebab dari Bang Arif seperti ini. Nah itu tadi Den, kata gitu. Dia pernah bercerita, sebelum dia gila ini pernah bercerita, karena dia pernah nuntut ilmu, kata gitu. Jadi ilmu yang dia tuntut itu adalah ilmu perabun, kata gitu. Nah dengan ilmu perabun itu, terus dia melakukan suatu ya syarat lah itu buat ilmu itu, katanya itu dengan mencuri air mandian orang meninggal gitu. Nah, dia sempat cerita ke saya. Nah, setelah itu ya seperti ini kejadiannya, kata gitu. Setelah dia lakukan ritual itu, selang berapa lama dia pergi lagi, ternyata pergi ke Wak Sapar. Nah, dia pergi Wak Sapar itu ya kita wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa nebak karena ilmu itu apa ilmu yang lain gitu kan. Nah setelah dia pulang itu kejadian seperti itu gitu. Sering bicara sendiri gitu kan, ngoceh-ngoceh nggak keruan. Nah saya ini sempat 1 tahun tidak pernah digauli sama Bang Arif itu. Jadi Bang Arif itu kerjaannya kapan malam hilang gitu, pergi, pulang pagi. Sekali pulang itu pakainya kotor gitu kan. Setiap hari. Begitu jam 6 sore itu maghrib itu dia hilang, pergi pulang, azan subuh selesai pulang balik. Setiap ditanya diam, setiap ditanya diam. Nah
Dengan kejadian itu beberapa bulan kemudian itu dia sering ya aneh gitu, berlaku aneh gitu kan, seperti orang nggak normal gitu. Nah makanya kita inisiatif kata gitu, yaitu ngurung dia di rumah kata gitu. Kalau nggak teriak-teriak kata gitu kan. Terus apalah gitu yang dikerjakannya gitu kan, seperti ada orang teman bicaranya gitu kan, seperti dia itu seperti ada teman buat dia ngobrol gitu. Kadang-kadang bertengkar gitu kan, terus kadang-kadang dia menangis gitu kan. Nah setelah itulah kita merasa malu gitu kan dengan kejadian ini. Bang Arif itu dikurung lah dalam satu kamar gitu. Saya melihatnya, ya Allah subhanallah. Saya sempat ngobrol, bang, abang ingat saya bang? Sama sekali nggak ingat. Yang terucap dalam bibirnya itu Safar bin Abdullah. Itu yang diucap. Nah, astagfirullahaladzim, saya bilang, ini apa yang terjadi dengan Bang Arif ini? Terus, Kak, ini udah pernah ada orang, maksudnya kita berobat lah Kak ke orang pintar gitu. Udah banyak saya berobat ke orang pintar kata gitu. Memang katanya Bang Arif ini ada ya itu tadi, ada seperti ada sosok makhluk gaib yang merasuki dia, memang yang nggak mau keluar gitu. Jadi masuk nggak mau keluar lagi gitu, seperti orang gila gitu. Udah ada didatangkan orang ruqyah katanya gitu, dibawa ke pengajian Pak Kiai, ya sembuh sebentar, sadar dia, habis itu kambuh lagi gitu kan. Coba saya cari informasi tentang Wak Sapar itu gimana gitu kan. Nah kebetulan ya pernah dia bercerita, dalam sadarnya dia bercerita bahwa Wak Sapar itu udah meninggal. Jadi sempat terakhir Wak Sapar itu mewariskan seluruh ilmunya tadi melalui Bang Arif ini dengan apa? Air mandian Wak Sapar meninggal itulah yang dipakai Bang Arif tadi untuk mengamalkan ilmunya. Nah di situ baru saya tahu bahwa Bang Arif ini setelah Wak Sapar itu meninggal, ternyata air mandian Wak Sapar itu yang diambilnya dan dijadikannya buat pengunci dalam ilmu yang diambil dari Wak Sapar itu. Nah subhanallah, saya bilang na'udzubillah min zalik ya kan. Nah mungkin inilah yang pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan sahabat saya itu tadi, Bang Arif ini tadi, dengan yang mungkin ya itu tadi yang seperti Rio Wijaya bilang, mungkin sudah terobsesi gitu kan. Jadi terobsesi mungkin salah jalan gitu kan. Seharusnya dia membuat itu sekali, mungkin ini berkali-kali gitu kan, dengan melakukannya gitu kan. Nah ini juga saya pikir pelajaran buat kita bahwa sesuatu itu ya kita berguru dengan sewajarnya gitu, yang masuk dalam logika. Kalau sudah di luar dengan logika kita itu kan udah nggak wajar gitu. Mungkin ya kita bisa berdoa aja, mudah-mudahan ya kan almarhum Wak Sapar pun diterima di sisi Allah, terus kesembuhan buat Bang Arif gitu kan. Ya kita hanya bisa berdoa, mungkin suatu saat Allah kasih hidayah buat Bang Arif bisa sembuh gitu kan. Ya mungkin itu kesalahan yang dibuatnya semasa dia hidup gitu kan. Ya mungkin di akhir hayatnya pun Allah mengampuni dosa-dosanya kan. Ya untuk malam ini cukup sekian. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, tapi yang harus kita garis bawahi adalah ya harus pintar-pintar lah kita dalam menuntut ilmu gitu. Karena ilmu itu tidak ada yang hitam ataupun putih, tergantung dari diri kita dan apa yang kita buat dengan ilmu itu. Ya cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raden Surya Kelana yang telah membagikan salah satu pengalaman misteri yang beliau alami sendiri tentang menggali atau mempelajari ilmu kebatinan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bang Raden Surya Kelana tadi, tidak ada ilmu hitam, tidak ada ilmu putih, tergantung pribadi kita. Pribadi kita membawa arahnya kemana. Istilahnya seperti ini, ketika kita sedang memegang sebilah pisau, ya, pisau ini mau kita bawa kemana?
yang seharusnya pisau yang kita pegang ini untuk memotong sayuran. Tapi ketika hati kita berkata, pisau ini kita untuk memotong kayu, ya karena pisau ini matanya tajam, pasti bisa digunakan untuk memotong kayu. Ya begitu juga lah ilmu. Ya, semua ilmu itu bermanfaat untuk kita semua. Boleh digarisbawahi, ilmu yang tidak menduakan Tuhan. Ya, ilmu yang tidak membawa kita ke jalan kemurtatan. Selagi ilmu itu masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah ilmu itu kita bisa jalankan, bisa kita gunakan di dunia ini. Tergantung kita lagi gimana cara kita menggunakannya. Nah, sedikit di sini saya akan membedah dan mengulas cerita dari Bang Raden Sulaiman. Nah, ini sangat menarik sekali, dan tadi Bang Raden Surya Kelana sempat menyebutkan tentang silat kemenyan. Nah, silat kemenyan ini memang terkenal sekali ya. Silat kemenyan ini saya garis bawahi bukan asli silat dari Jambi. Ya, takutnya nanti sahabat-sahabat salah paham. Silat kemenyan ini merupakan warisan seni bela diri dari Melayu. Melayu dalam arti kata di sini bisa mencakup seluruh wilayah dalam kerajaan Melayu pada zaman dulu ya, mulai dari Malaysia, mulai dari Pekanbaru Riau, Deli Serdang, sampailah ke tanah Jambi ini. Untuk cerita silat kemenyan ini, di sini akan saya sedikit tambahkan ya. Kalau salah nanti Bang Raden bisa kasih tahu saya juga ya. Dari beberapa cerita yang saya dapat, silat kemenyan ini berasal dari salah satu daerah yang ada di Pekanbaru. Ya. Namanya daerahnya namanya Kemenyan. Nama daerahnya itu Kemenyan. Nah, jadi ceritanya begini. Pada zaman peperangan dulu, pada zaman kerajaan dulu, hiduplah sepasang suami istri. Yang mana pada zaman peperangan, sepasang suami istri ini lari masuk ke pinggir hutan. Ya, meninggalkan perkampungan yang sedang dijajah. Mereka lari masuk ke pinggir hutan, dan si laki-laki ini, sang suami ini, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk membela negerinya. Untuk mempertahankan negerinya, beliau belajar untuk mendalami ilmu kanuragan, yaitu ilmu silat. Nah, di dalam perjalanannya ini, sang suami ini bertemu dengan guru gaib, ya, di daerah Pulau Kemenyan kalau nggak salah namanya, Kemenyan atau Kemenyan ya, antara itulah bahasanya ya. Bertemulah dengan guru gaib, dan guru gaib inilah yang mengajarkan sang suami ini untuk mendalami ilmu silat tadi. Nah, menurut cerita, setelah sang suami ini diberikan ilmu kanuragan, jagolah dia berantem ya. Setelah dia menuntut ilmu, dia kembali lagi ke desa. Penjajah-penjajah yang menjajah desanya dituntas habis, dibasmi habis oleh sang suami ini. Tetapi dengan ilmu yang dikuasainya sekarang, dengan ilmu yang dimilikinya sekarang, watak sang suami yang tadinya sangat sayang sekali kepada istri dan keluarga, ya, rela untuk mencari guru demi membela tanah air, membela kampung halamannya, seketika dia sudah menjadi seorang jawara. Dia lupa diri. Dia menjadi orang yang arogan, bahkan ketika sampai pulang ke rumah, istrinya pun digebukin. Ketika dia sampai ke rumah, istrinya telat membuatkan kopi, istrinya digampar. Ketika dia menginginkan sesuatu, istrinya tidak dapat memberikan, dia langsung main tangan. Bahkan di sini, menurut cerita, sang suami ini sudah gila main judi. Karena dia memiliki ilmu kanuragan yang disegani oleh orang. Ketika dia kalah main judi, orang-orang yang menang main judi tadi, uangnya dirampas semua. Istilahnya dirampok lah, kayak gitu. Nah, jadi sang istri tadi merupakan istri yang soleha. Ya. Dia nggak tahu harus ngadu kemana. Dia memintalah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Tuhanku, berikanlah petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau memang suamiku salah, tolonglah berikan aku jalan agar aku dapat istilahnya menegur atau meluruskan jalan suamiku ini tadi. Singkat cerita di sini, sang istri ketika dia sedang masak ya. Jadi pada zaman dulu kan orang nggak pakai kompor. Ya. Masaknya pakai tungku, yang biasanya kalau orang masak pakai tungku, itu di depan tungku itu kan jerjaknya atau jendelanya kan dari bambu, sela-sela biar asapnya keluar. Ketika dia sedang masak, sang istri tadi melihat seekor burung balam. Ya, burung balam itu kayak burung perkutut itu, Bang. Nah, dia melihat burung balam ini sedang berantem. Hebat sekali burung balam ini berantem, karena memang kalau burung balam ini ketemu burung jantan yang satu dengan jantan yang satu pada saat musim kawin, mereka ini untuk memperebutkan hati wanita itu dia berantem.
Sampai sekarang tradisi untuk adu balam itu masih sering dilakukan di daerah Sumbar ya. Di daerah Sumatera Barat itu masih sering tuh diadu burung balam. Nah, sang istri ini tadi sambil nanak nasi dia ngelihat, ih hebat sekali lah burung balam itu berantem. Aku maulah belajar dengan si burung balam. Dan beberapa hari kemudian, seekor burung balam yang misterius selalu mengikuti sang istri. Istrinya ke dapur lagi masak, burung balam itu nangkring. Istrinya lagi nyuci di sungai, burung balam itu nangkring. Dan pada suatu malam, Bang, si istrinya tadi itu bermimpi bertemu dengan seekor burung balam. Yang mana burung balam inilah yang akan menjadi guru gaib dari sang si istri ini. Nah, jadi burung balam itulah yang mengajarkan istri dari seorang jawara yang sudah lupa diri tadi untuk bela diri. Jadi singkat cerita di sini, setelah beberapa malam di dalam mimpinya dia belajar bela diri dengan burung balam itu. Ya, di dalam mimpi burung balam itu tidak mewujudkan dirinya seperti manusia, tidak. Memang bentuknya seperti burung balam, tapi burung balam itu mengajarkan gerak-gerak silat. Nah, burung balam itu selalu menutup bagian dadanya. Ya, bagian tangan sebelahnya selalu dibuka untuk memukul, untuk menyambut pukulan lawan, dan sebelahnya lagi ditutup. Gerakan itulah yang diikuti sama sang si istri ini tadi sampai sang istri tadi bisa bela diri. Nah, ketika sang suami pulang, ya, suaminya nyuruh bikin kopi, telat dikit, tangan melayang, sang istri pun menyambut dengan gerakan silat kemenyan. Ternyata burung balam inilah guru dari sang suami tadi. Guru gaib yang mengajarkan sang suami tadi untuk bisa jadi jawara. Nah, itulah ya yang namanya orang halus, yang namanya makhluk gaib. Itu juga makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak, kamu telah mengajarkan suaminya menjadi jawara dan suaminya congkak gara-gara ilmu yang kamu ajarkan. Allah mengutus burung balam tersebut untuk kembali mengajarkan istrinya dengan ilmu dan jurus silat yang lebih paten lagi. Makanya di Jambi, ya, setahu saya Bang Raden juga pasti paham lah ya gerakan dari silat kemenyan. Ya, itu ada dua, kemenyan jantan dan kemenyan perempuan. Untuk kemenyan jantan itu selalu terbuka, ya, silatnya selalu terbuka, tangannya terbuka. Tapi kalau kemenyan perempuan, bagian tangannya selalu menutup dada. Karena apa? Untuk melindungi payudaranya, untuk menutup payudaranya. Nah, jadi sepasang suami istri inilah cikal bakal dari silat kemenyan. Ya, mudah-mudahan kita nanti ada rezeki ya Bang ya, kita bisa datang ke perguruan silat kemenyan, karena di Jambi ini masih ada perguruan silat kemenyan. Insya Allah nanti di channel YouTube-nya Raden Kelana Official kami akan lebih sering turun ke lapangan. Ya, kami akan membagi cerita-cerita misteri yang ada di negeri Jambi. Khususnya Bang Raden ini ingin mengenalkan sahabat-sahabat tentang keramat. Yang dinamakan keramat itu apa, kekuatan yang ada di keramat itu apa, karena di Jambi ini banyak sekali makam-makam keramat. Nah, beberapa list sudah kami pegang, kami tinggal mencari sedikit narasumber yang bisa bercerita untuk menjelaskan tempat-tempat keramat yang akan kami datangi ini tadi. Insya Allah beberapa hari lagi video pertama di channel Raden Kelana Official akan kami rilis. Nah, ini alhamdulillah ya, baru 1 hari channel YouTube itu dibuka, walaupun belum ada videonya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sebuah kisah misteri di channel Rio Wijaya sudah mensupport. Kurang lebih tadi saya cek sudah 127 subscriber. Nah, di sini saya minta sama sahabat-sahabat beri dukungannya untuk mendukung channel Raden Kelana Official. Menjelang 1000 subscriber, kami akan memberikan sajian-sajian untuk mengisi asupan horor sahabat-sahabat semua. Insya Allah nanti setelah 1000 subscriber, kami akan berjalan mengelilingi tanah Jambi untuk menelusuri, menelisik, dan menggali cerita mistik yang ada di Jambi. Nah, demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang selalu setia mendengarkan cerita misteri di channel Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah yang kami bagikan. Saya Rio Wijaya dan Raden Surya Kelana mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.